Selamat bergabung kembali di channel Edward Math untuk belajar bersama saya Edward Danurusung. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika untuk SMP yaitu transformasi geometri khususnya untuk rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas rotasi khusus untuk titik pusat 0,0 dengan beberapa sudut tertentu yaitu 90 derajat, minus 90 derajat, 180 derajat, minus 180 derajat, 270 derajat, dan minus 270 derajat. Oleh karena itu, agar kalian bisa mendapatkan pemahaman yang kuat dalam materi ini, mari silakan diperhatikan baik-baik dan jangan di skip agar kalian bisa benar-benar memiliki pemahaman konsep yang kuat untuk materi rotasi ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dengan pengertian rotasi. Nah, rotasi ini adalah salah satu bentuk transformasi dengan cara memutarkan suatu objek. Objeknya itu titik, garis, ataupun bangun tertentu berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Besar sudutnya disebut sebagai sudut rotasi. Nah, arah rotasi ini ditentukan oleh tanda positif atau negatif dari sudut rotasi tersebut. Apabila sudutnya positif, maka rotasinya akan berputar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Sedangkan apabila sudutnya negatif, maka rotasi akan berputar searah dengan jarum jam atau ke kanan. Nah, ada 3 kata kunci yaitu apa yang menjadi pusat rotasi, berapa besarnya sudut rotasi, dan arah rotasinya itu searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih memahami, mari kita melakukan eksplorasi dengan melakukan kegiatan untuk mengisi tabel-tabel berikut. Nah, di sini ada titik 3,4 dengan pusat rotasi 0,0, sudut rotasinya 90 derajat. Nah, arah rotasinya ini akan berputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ini juga ke kiri, ini minus, berarti berputar ke kanan atau searah jarum jam. Ya. Kemudian 180 derajat positif, ini juga berputar ke kiri, ini ke kiri. Ya, negatif maka berputar ke kanan. Oke. Positif 270 derajat maka rotasinya ke kiri atau berlawanan jarum jam. Kalau negatif maka arahnya akan ke kanan atau searah jarum jam. Baik, mari kita cek bayangan hasil rotasi. Kita ambil contoh titik 3,4. Dirotasi ke kiri sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, ini akan menjadi titik pusat. Sehingga kita bisa hubungkan seperti ini. Ya, anggap ini bandul. Lalu ujung bandul ini akan diputar 90 derajat sejauh 90 derajat ke kiri. Nah, baik, jadi bayangannya akan jatuh di titik negatif 4,3. Oke. Kalau kita hubungkan, ya, maka ini akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi bayangan hasil rotasi 3,4 itu adalah di titik negatif 4,3. Sehingga kalau X, Y dilakukan dengan rotasi yang sama, maka bayangannya akan menjadi negatif Y, X. Baik, 3,4 sekarang akan diputar minus 90 derajat atau ke kanan. Titik yang sama ya, 3,4. Bayangannya akan jatuh pada koordinat 4,-3. Dengan kata lain, X, Y kalau diputar minus 90 derajat atau ke kanan, maka bayangannya ini akan menjadi Y, X. Selanjutnya 3,4 akan dirotasi 180 derajat atau arahnya ke kiri. Di titik yang sama ini akan diputar 180 derajat. Kita ketahui bersama 180 derajat itu akan membentuk akan bertolak belakang ya, sehingga bayangannya akan jatuh pada koordinat negatif 3,-4. Oleh karena itu, apabila sebarang X, Y diputar 180 derajat, ya, bayangannya akan menjadi negatif X, negatif Y. Lalu bagaimana dengan minus 180 derajat atau arahnya ke kanan? Tentu saja ini tidak akan ada bedanya dengan positif 180 derajat karena sama-sama akan bertolak belakang. Jadi
ketika 3,4 dirotasi minus 180 derajat dengan titik pusat 0,0 ya, maka bayangannya juga menjadi negatif 3, negatif 4. Oleh karena itu, kalau X, Y, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Baik, kita lanjutkan untuk perputaran 270 derajat. 270 derajat itu sama dengan 3 kali 90 derajat ya. Jadi ini 90 derajat pertama, 90 derajat kedua, lalu dia putar lagi 90 derajat. Ya. Sehingga bayangannya itu akan jatuh pada titik 4, negatif 3. Oke, kita tulis bayangannya adalah 4, negatif 3. Dengan kata lain, X, Y kalau dirotasi 270 derajat, maka bayangannya akan sama dengan rotasi terhadap minus 90 derajat, yaitu Y, negatif X. Mari kita lanjutkan untuk minus 270 derajat. Sekarang dia balas, dia putar ke kanan ya, sama 3 kali 90 derajat. Ini 90 derajat yang pertama, 90 derajat yang kedua, lalu 90 derajat yang ketiga. Jadi dia akan jatuh pada koordinat negatif 4,3 atau sama dengan perputaran 90 derajat. Jadi X, Y ini akan menjadi negatif Y, X. Nah, kesimpulannya seperti ini. Apabila titik P, X, Y dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam positif, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Oke. Yang kedua, X, Y dirotasi dengan 0,0 sejauh minus 90 derajat, maka bayangannya menjadi Y, negatif X. Kemudian yang ketiga, apabila dirotasi 180 derajat positif, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, sama halnya untuk minus 180 derajat, bayangannya sama-sama menjadi minus X, minus Y. Lalu untuk rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya menjadi Y, negatif X atau sama dengan minus 90 derajat. Kemudian yang terakhir, negatif 270 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi negatif Y, X atau sama dengan perputaran positif 90 derajat. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal. Mari kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, rotasikan titik Q min 2,3 terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat, minus 90 derajat, 180 derajat, dan minus 270 derajat. Baik, untuk yang 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sebarang X, Y itu dirotasikan 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya akan menjadi negatif Y, X. Dengan kata lain, titik Q min 2,3 apabila dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka bayangannya akan menjadi negatif 3, negatif 2. Oke, Y-nya dikasih negatif di depan, oke, 3 jadi min 3, kemudian X-nya tetap tapi di belakang. Kemudian yang kedua, minus 90 derajat. Oke, X, Y kalau dicerminkan terhadap 0,0 sejauh minus 90 derajat, bayangannya ini akan menjadi Y, negatif X. Dengan kata lain, titik Q min 2,3 akan berubah menjadi 3, negatif X, berarti negatif dari negatif 2, yaitu positif 2. Kemudian bagian C untuk 180 derajat. Sebarang titik X, Y kalau dicerminkan terhadap pusat 0,0 sejauh 180 derajat, maka bayangannya akan menjadi negatif X, negatif Y. Artinya titik Q
negatif 2,3, bayangannya akan menjadi negatif 2 ya. Negatif dari negatif 2 berarti positif 2, kemudian negatif Y berarti negatif 3. Kemudian bagian D untuk sudut minus 270 derajat sebarang titik X, Y apabila dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh negatif 270 derajat atau searah jarum jam, maka bayangannya ini sama dengan positif 90 derajat atau negatif Y, X. Dengan kata lain, titik Q negatif 2,3 akan memiliki bayangan negatif 3, negatif 2. Baik, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan segitiga KLM pada bidang koordinat K1,3, L4,2 dan M3,4 yang dirotasikan minus 90 derajat atau searah jarum jam. Gambarkan segitiga KLM beserta bayangannya. Baik, jadi yang kita butuhkan adalah pemahaman konsep untuk rotasi minus 90 derajat dengan pusat 0,0 ya. Jadi tadi rumusnya seperti ini. Sebarang X, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh minus 90 derajat, maka bayangannya akan berubah menjadi Y, negatif X. Oleh karena itu titik K 1,3 dicerminkan terhadap pusat 0,0 sudut minus 90 derajat, maka K aksen atau bayangannya akan berubah menjadi 3, negatif 1. Lalu titik L 4,2 dirotasikan terhadap 0,0 sejauh minus 90 derajat, maka bayangan dari L akan berubah menjadi 2, negatif 4. Kemudian titik M 3,4 dirotasikan terhadap 0,0 sejauh minus 90 derajat, maka M aksen akan berubah jadi 4, negatif 3. Selanjutnya titik KLM dan titik K aksen, L aksen, M aksen ini tinggal kita gambarkan pada sebuah bidang koordinat. Ya, agar tidak lupa, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan bayangan dari KLM ya. Tadi titik K itu koordinatnya 1,3. Kemudian titik L 4,2, titik M 3,4. Lalu kita peroleh K aksen 3, -1, L aksen 2, -4 dan M aksen 4, negatif 3. Sekarang kita tinggal letakkan titik-titiknya. Untuk segitiga sebelum dirotasi, K 1,3, lalu L 4,2 dan M 3,4. Jadi segitiganya seperti ini. Lalu bagaimana rotasinya terhadap sudut minus 90 derajat ya? K aksen 3, -1, lalu L aksen 2, -4, kemudian M aksen 4, negatif 3. Ya, ini K aksen ya. Tinggal kita hubungkan. Inilah sketsa gambar bagaimana segitiga KLM dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh minus 90 derajat. Apabila masih ada yang belum dipahami dari materi ini, silakan bertanya di kolom komentar dari video ini dan akan saya coba jawab baik secara langsung maupun saya akan membuat video pembahasan lain terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Eduardo Nurusung di channel Eduard Mart mengucapkan terima kasih.